Baik, Bapak-Bapak dosen apakah sudah join semua ya? Ini Pak Tony sudah ada, Pak Edi, terus Pak Jarot ya, bukan Pak Nur Rahman. Baik, karena sudah semua, saya akan mulai. Mungkin bisa mulai di-streaming-kan. Ya, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di mata kuliah Sistem Operasi. Perkenalkan, saya Ibu Charlina Helena atau Ibu Lena dari kampus Ungaran. Kemudian di sini ada Pak Tony dari 605, ada Pak Jarot dari Siliwangi, dan ada Pak Edi dari kampus Kendal. Selamat siang juga untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Eh, Pada hari ini kita akan mulai pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang kelima. Jadi hari ini ada 5 pertemuan, harap teman-teman mahasiswa untuk bisa absen di semua pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan dari sistem operasi. Tujuan pembelajaran adalah kita bisa memahami atau bisa mengerti konsep sistem operasi dari sejarah perkembangan sistem operasi sampai dengan kebutuhan penggunaan sistem operasi sesuai dengan peranannya. Tujuan khususnya, mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem operasi, kemudian mampu memahami komponen dan teknologi sistem operasi, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi sistem operasi, dan dapat mengkonfigurasi serta mengelola berbagai macam sistem operasi. Ini adalah beberapa poin yang akan kita bahas pada hari ini karena waktu mungkin ya per pertemuan sekitar 30-35 menit. Semoga teman-teman mahasiswa bisa mengikutinya dengan baik. Ya, jika ada pertanyaan bisa sambil jalan ditanyakan melalui chat yang ada di Zoom atau di YouTube ya. Tapi mungkin kalau di YouTube kadang jarang terlihat gitu komentarnya, jadi mungkin bisa di Zoom saja. Baik, kita akan membahas tentang pertama pengertian sistem operasi. Secara umum, sistem operasi itu terdiri adalah suatu sistem ya. Sistem operasi itu adalah suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen kerja dan memuat metode kerja yang digunakan untuk memanfaatkan mesin. Ini adalah pengertian sistem operasi secara umum. Kemudian sistem operasi atau operation system ini juga sebagai interface antara user dan perangkat keras, yang berarti dia menyediakan mekanisme kepada end user. Ya, end user ini adalah pengguna akhir ya, atau ya kita sebagai penggunanya. Ya, operation system ini dipakai sebagai interface antara user dan perangkat keras, menyediakan mekanisme kepada end user untuk menggunakan utilitas yang disediakan, ya utilitas atau fitur-fitur, kemampuan atau layanan-layanan gitu ya yang disediakan oleh operation system tersebut. Kemudian di dalam konsep sistem operasi itu user atau end user itu tidak tahu ya, tidak tahu, bahkan mungkin ada yang tidak mau tahu ya akan detail dari proses yang melibatkan komputer hardware ya. Artinya ya end user itu hanya tahu makainya saja gitu kebanyakan ya. Jadi end user ini dia hanya berinteraksi melalui aplikasi-aplikasi atau software yang disediakan oleh sistem operasi tersebut. Nah, fungsi dasar dari sistem operasi ya ini mulai dari gadgetnya ya, komputer atau mesinnya,
atau mungkin handphone, tablet ya, atau nanti ke depannya robot gitu ya. Pokoknya sebagai perangkat kerasnya gitu ya, mesinnya. Kemudian ditambah dengan listrik ya, lalu ada perintah di dalamnya, kemudian ditambah dengan pengetahuan. Ya, ini menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan oleh user. Ya, jadi kalau dari apa dari vertikalnya ini eh, komputer atau perangkat kerasnya ditambah dengan sumber daya listriknya, lalu pada perintah dan pengetahuan. Nah, untuk menjembatani antara mesin dengan user, ini ada yang namanya sistem operasi atau operation system. Jadi beberapa fungsinya tadi, pertama menjembatani hubungan antara hardware ini perangkat kerasnya, dan program aplikasi atau softwarenya dijalankan oleh usernya. Kemudian sistem operasi ini juga mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi. Kemudian dia juga sebagai pengendali error yang terjadi pada komputer atau pada hardware, pada mesinnya. Lalu sistem operasi itu juga mengatur sumber daya hardware-nya. Contoh contoh sumber daya hardware misalnya ada printer, memori, DVD, DVD room, dan seterusnya gitu ya. Jadi sistem operasi ini juga mengatur sumber daya hardware atau komputer ya atau mesin lah ya yang dipakai yang menggunakan sistem operasi tersebut. Nah, beberapa jenis sistem operasi ya ini berdasarkan user tasking-nya ya. Berdasarkan user tasking-nya itu ada single user ya. Single user atau single tasking. Ini artinya satu komputer digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Contoh sistem operasi yang demikian itu adalah DOS atau Disk Operating System ya. Jadi kalau kalian tahu DOS, nah itu jenis sistem operasi single user atau single tasking. Satu komputer hanya bisa dipakai oleh satu user dan dia cuma bisa menjalankan satu programnya dalam satu waktu saja. Kemudian jenis yang selanjutnya ini ada multi user atau multi user tapi single tasking ya. Tadi single tasking, ini multi user artinya usernya lebih dari satu tapi single tasking ya. Artinya satu komputer itu dapat digunakan oleh banyak user ya. Multi user itu artinya banyak usernya atau banyak penggunanya. Tapi satu user ini hanya bisa menjalankan satu program saja di dalam satu waktu, ya. Jadi multi user tapi single tasking. Jadi cuma satu tasking atau satu eh, tugas gitu ya, satu program yang bisa dipakai dalam satu waktu. Nah, contoh sistem operasi jenis ini itu namanya adalah novel network. Kemudian ada yang namanya single user dan dia multitasking. Ya, jadi usernya itu cuma satu ya, single, tapi taskingnya atau pekerjaannya itu bisa banyak ya. Satu komputer ini dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program dalam satu waktu. Ya, satu komputer dipakai satu user dapat menjalankan banyak program dalam satu waktu. Nah, inilah yang sering kita pakai ya, yaitu sistem operasi Windows atau Mac ya kalau yang pakai produknya Apple gitu ya. Ini Windows kalau yang pakai produknya Windows ya. Ini contoh yang banyak dipakai ya atau yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Satu komputer dipakai satu user, tapi dia bisa menjalankan banyak program dalam satu waktu. Jadi kayak saya sekarang nih, saya lagi buka
Zoom, tapi saya juga sambil buka materi saya ini, saya juga sambil buka YouTube, saya juga sambil buka OBS. Jadi satu komputer ini saya yang pakai sebagai user dan saya menjalankan banyak program sekaligus dalam satu waktu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada multi user multitasking ya. Jadi satu komputer ini tuh bisa dipakai bersamaan oleh banyak user dan dia juga dapat menjalankan banyak program aplikasi dalam satu waktu. Ya, jadi dipakai sama-sama, banyak user yang bisa pakai dan banyak program juga yang bisa dipakai dalam satu waktu. Contoh sistem operasi jenis ini adalah Unix, Linux, dan mungkin teman-teman bisa mencari yang lain ya. Mungkin ada yang lain ya, yang jenis sistem operasi seperti ini ya, multi-user dan multitasking. Jadi ini adalah empat, empat jenis sistem operasi berdasarkan user dan taskingnya. Kemudian ini macam-macam sistem operasi tadi ya, DOS, Windows, Unix, dan Macintosh. Artinya penggunaan Apple ya. Kemudian untuk DOS ya, tadi DOS itu kan single user, single tasking ya. Sistem operasi DOS ini atau kepanjangan dari Disk Operating System. Ini adalah salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Disk Operating System ini dipakai pada media penyimpanan disk, baik itu disket, ya mungkin kalian udah nggak tahu kali ya disket itu apa ya, ataupun hard disk. Nah, beberapa produknya adalah ini ya, beberapa version atau versi dari DOS. Kemudian ini adalah beberapa perintah dalam DOS. Ada perintah internal, ini adalah perintah yang telah ada ketika memori komputer sudah berisi sistem operasi. Ini contoh-contohnya. Ini masih bisa dipakai ya, meskipun kita menggunakan Windows, ini juga masih bisa kita pakai ya. Biasanya nih perintah-perintahnya kita ketikkan atau kita jalankan itu di CMD prompt gitu ya. Kita jalankan perintah-perintah ini. Kemudian ada perintah eksternal, ini adalah perintah-perintah yang memerlukan suatu file untuk memproses perintah tersebut. Ya, contoh perintah eksternalnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau menjalankan perintah ini tuh kita memerlukan file tertentu ya untuk memproses perintah-perintah tersebut. Ada ini label tree, del tree, disk copy, format, excopy ya. Nah, lalu ada sistem operasi Windows. Ini yang paling populer ya, karena ya kita pakai ya, kita sering pakai Windows. Sistem operasi Windows ini pertama kali diperkenalkan tahun 1985. Mulanya sistem operasi Windows ini diperkenalkan dengan nama Interface Manager. Jadi dulu namanya bukan Windows ya, namanya dulu Interface Manager. Kemudian pemakaian sistem operasi ini pada awalnya itu tidak terlalu menarik. Ini terjadi sampai diperkenalkan sistem operasi Windows versi 3.0 di bulan Mei 1990. Ya, di sini aja saya belum lahir nih ya. Mei 1990 itu sudah diperkenalkan sistem operasi Windows yang versi 3.0. Nah, apa sih keunggulan dari Windows? Yang pertama, tampilan grafiknya. Tampilan grafik pada Windows ini lebih menarik karena berbasiskan Graphical User Interface, ya, HUI atau GUI ya. HUI ini Graphical User Interface, sehingga tampilan grafiknya ini lebih menarik. Kemudian ada standarisasi proses. Artinya pemakai akan lebih mudah menggunakannya tanpa perlu menghafal. Ya, kalau misalnya pakai DOS itu kita harus menghafalkan perintah-perintah yang tadi ya untuk menjalankan komputer.
Tapi kalau Windows ini ya ada apa istilahnya tombol-tombol atau kita tinggal klik-klik saja gitu sehingga sebagai user itu kita lebih mudah dalam penggunaannya. Kemudian kemudahan proses ini juga artinya dengan memakai sistem operasi ini, suatu data dapat dipakai bersama dan dapat dipindahkan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya dengan mudah. Ya, contohnya misalnya kita punya dokumen ya kan, dokumen tersebut bisa kita buka misalnya pakai Adobe Reader PDF, bisa juga kita buka pakai Google Chrome, bisa juga kita buka dengan mungkin software lain atau aplikasi lain untuk membaca PDF gitu ya. Jadi suatu data yang sudah disimpan di sistem operasi tersebut itu bisa dipakai bersama-sama, bisa dipindahkan atau bisa juga dibaca atau dibuka gitu ya dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya dengan lebih mudah. Kemudian investasi yang menarik, artinya semakin banyak produk software yang mendukung sistem operasi ini. Tuh, ya semakin banyak, semakin sistem operasi tersebut menarik atau banyak dipakai, maka software-software yang mendukung sistem operasi ini juga pasti akan lebih banyak, gitu ya. Misalnya dulu itu waktu saya masih kuliah, karena dosen-dosen saya itu menggunakan Windows ya, sehingga aplikasi-aplikasi atau software-software yang dipelajari itu ya yang didukung oleh Windows gitu ya. Sehingga ketika mahasiswanya beli laptop ya, laptopnya sebaiknya yang Windows. Kalaupun punya MacBook gitu ya, meskipun udah mahal-mahal tapi tetap nggak bisa ngerjain tugas ya, karena dosennya pakainya Windows gitu. Jadi softwarenya yang didukung adalah software yang didukung oleh Windows gitu. Yang pakai laptop Mac mungkin jadi nggak kepakai ya. Itu dulu ya. Mungkin kalau sekarang banyak software Windows juga ada di Mac dan mungkin juga ada di sistem operasi lain gitu ya. Kemudian fasilitas multi-threading dan preemptive multitasking sehingga kinerja multitaskingnya lebih responsif. Dengan fasilitas ini, beberapa program dapat dijalankan secara bersama-sama. Itu tadi ya, jadi kalau kita pakai DOS tadi kan kita harus menghafalkan banyak perintah ya, kemudian kita juga harus cuman bisa buka satu aplikasi aja gitu ketika kita kerja. Tapi kalau menggunakan Windows ini ya keunggulannya tadi kita bisa membuka beberapa program sekaligus secara bersamaan gitu. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa juga tidak terbayang ya DOS itu seperti apa. Nanti bisa searching di Google ya, seperti apa sih DOS itu, kenapa kok lebih unggul si Windows ini gitu daripada DOS. Kemudian ada juga sistem operasi mobile. Oke, ini ya pas. Sistem operasi mobile adalah software utama yang melakukan manajemen dan kontrol terhadap hardware secara langsung serta manajemen dan mengontrol software-software lain sehingga software-software lain tersebut dapat bekerja. Ya, jadi ini adalah sistem operasi mobile. Dia itu software utama. Dia memanajemen hardware, juga memanajemen dan mengontrol software-software yang ada di dalam hardware tersebut sehingga bisa dapat bekerja dengan baik ya, saling bekerja dengan baik. Kemudian sistem operasi mobile ini bertanggung jawab dalam mengoperasikan berbagai fungsi dan fitur yang tersedia dalam perangkat ponsel tersebut. Ya, mungkin kalau sekarang ya smartphone-nya udah nggak pakai WAP ini ya. Kalau waktu saya kuliah dulu ya pakainya WAP ini untuk akses internet ya. Kalau sekarang sistem operasi mobile-nya mungkin udah berbasiskan smartphone gitu, jadi fitur-fitur ini udah ketinggalan zaman ya ini ya. Mungkin sekarang nggak cuman kamera atau memutar musik ya, tapi juga mungkin bisa memutar video ya, atau memutar musik bersamaan dengan memutar video gitu ya.
Nah, ini adalah sistem operasi mobile. Ya, jenis-jenisnya mungkin ada iOS ya, mungkin ada Android, kemudian sekarang tuh kayaknya ada lagi Google punya sistem operasi sendiri untuk handphonenya ya, dan beberapa sistem operasi lain yang mungkin kita tidak tahu tapi ada. Nah, ini ya contoh untuk yang mobile pengguna para pengguna Apple ya. Ini ada iOS ya. Sekarang mungkin iOS tuh udah sampai berapa ya? 15 tuh udah mungkin 18 versinya ya, versi 18 kalau nggak salah ya. Nah, sistem operasi Apple ini adalah iOS ya. Sistem operasi besutan Apple ini merajai share sistem operasi mobile dengan penggunaan handset Apple seperti iPhone, iPod, masih ada nggak nih iPod ya? eh iPad ya. Ini adalah gadget atau apa ya gadget ya yang mendukung sistem operasi iOS ya. Ada smartphone yaitu iPhone, kemudian ada iPad ya, atau mungkin sekarang ada lagi smartwatch ya, itu juga sistem operasinya menggunakan iOS ya, smartwatch-nya Apple ya tentunya. Kemudian Apple itu tidak mengizinkan operation system untuk dijalankan pada hardware pihak ketiga. Interface pengguna iOS didasarkan pada konsep manipulasi langsung menggunakan gerakan multitouch. Elemen kendali interface terdiri dari slider, switch, dan tombol. Ya tentu sekarang smartphone ya udah seperti ini semua ya, termasuk juga Android ya. Pasti ada slider, switch ya, multitouch ya. Mungkin sekarang udah nggak ada tombol sama sekali, semuanya full layar ya, sehingga semuanya full touch ya ke layarnya. Kemudian, nah ini Android ya, sekarang Android udah sampai mana ya? Dulu kan paling-paling apa Jelly Bean ya, terus saya taunya Jelly Bean aja. Banyak ya, sekarang udah nggak tahu nama-nama permen, nama-nama coklat ya sebagai operation system, jenis operation systemnya Android. Ini logonya robot hijau. Sebenarnya sudah sejak lama dikembangkan, namun sejak tahun 2009 perkembangannya melesat dengan cepat. Mobile OS dari Google ini dari Google ini juga memberikan kebebasan yang sangat luas untuk para developer dan terintegrasi penuh dengan teknologi Google. Tapi saya kurang yakin ya Android ini kalau nggak salah itu sudah tidak di bawahnya Google ya. Mungkin teman-teman bisa searching ya, apakah Android ini masih berada di bawah Google? Karena setahu saya Google juga punya sistem operasi sendiri untuk smartphone-nya dan smartwatch dan smart yang lainnya ya, bisa dicek. Kemudian aplikasi-aplikasi yang tersedia untuk Android itu juga sudah banyak sehingga pengguna Android mempunyai banyak variasi dalam menggunakan aplikasi di Android. Dengan dukungan dari ini bekerja sama dengan Google, Android menempati posisi kedua di share mobile OS. Ya, mungkin sekarang udah posisi satu kali ya, pengguna Android sepertinya sekarang jauh lebih banyak daripada iOS ya. Kalau kalau teman-teman penasaran mungkin bisa di search ya di Google. Kemudian ada lagi namanya Symbian. Nah, Symbian ini nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, tapi dulu saya juga pernah dengar ya Symbian. Symbian OS, sistem operasi Symbian, ini dikembangkan oleh Symbian Ltd, banyak digunakan oleh beberapa vendor produk peralatan komunikasi, ya, variasi dari sisi hardware, di mana Symbian OS diimplementasi dapat
dimungkinkan karena sistem operasi ini memiliki antarmuka pemrograman aplikasi atau Application Programming Interface (API). Dan API ini mendukung terhadap komunikasi dan tingkah laku yang umum pada hardware yang dapat digunakan oleh objek aplikasi lain. API ini merupakan objek antarmuka yang didefinisikan pada level aplikasi yang berisi prosedur dan fungsi, juga variabel serta struktur data, di mana dia ini mengelola dan memanggil kernel sebagai penghubung ya antara software dan hardware. Kemudian ada lagi RIM ya atau BlackBerry, ini udah nggak ada ya, udah almarhum ya, RIP BlackBerry. BlackBerry Operation System ini juga termasuk sistem operasi mobile ya. Ini adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh RIM dan mendukung layanan BlackBerry. Dia diperkenalkan tahun 1997 oleh perusahaan Kanada yang bernama RIM tadi atau Research in Motion yang mampu menyampaikan informasi jaringan data nirkabel dan diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2004 oleh operator di Indonesia. Nggak tahu nih teman-teman mahasiswa di sini apakah pernah punya BlackBerry, kira-kira BlackBerry pertama kalian apa? Kebanyakan Gemini ya. Kemudian ada Windows Mobile ya, jadi Windows itu selain selain komputer gitu ya, dia juga ada yang mobile. Ini adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Microsoft dan didesain untuk digunakan pada smartphone dan perangkat nirkabel lainnya. Salah satu versinya ya, mungkin saat ini juga udah bukan yang ini ya, yaitu Windows 7 Mobile dan berbasis Windows CI7 kernel. Kemudian ada fitur-fitur yang dikembangkan menggunakan Microsoft Windows API. Dulu teman saya punya nih, smartphone yang menggunakan Windows Mobile ini. Jadi handphonenya tuh mirip kayak Windows Desktop gitu, dia mirip kayak komputer gitu tampilannya. Tapi Windows Mobile ini smartphone-nya sepertinya kalah ya di pasar Indonesia karena lebih laku Android dan iOS tadi. Nah, ini untuk penggunaan sistem operasi mobile ya. Mungkin hari ini berubah lah pasti ya. Ini kan sudah berkembang ya. Ini data yang lama. Mungkin teman-teman ada yang tahu kira-kira pengguna di Indonesia sistem operasi mobile pengguna apa ya nomor 1 ya. Sistem operasi mobil nomor 1 yang paling banyak penggunanya di Indonesia apa? Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa di-share. Ya, ini tahun lama juga ya. 5 mobil OS yang mempunyai pangsa pasar terbesar. Ya, kalau di sini itu kalau di layar ini warnanya kurang jelas ya, tapi iOS ini nomor 1 ya. Kemudian Android ini nomor 2 ya, di atas 50% ya, sampai di atas 50% iOS, kemudian Android, kemudian sistem operasi yang lain. Ya, jadi sampai sekarang nih iOS juga sepertinya masih nomor 1. Tapi semenjak ada Samsung Flip ya, mungkin Android udah naik kali ya, karena dua raksasa sistem operasi ini nih lumayan. Oke, kok sepertinya oke masih ya, tadi kok kayak hilang gitu. Ya, saya lanjutkan. Nah, beberapa komponen utama dari sistem operasi ya. Yang pertama ada yang namanya kernel. Apa itu kernel? Kernel adalah kumpulan program yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses hardware secara aman dan terkendali.
Kemudian ada namanya komponen file. File itu adalah dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. Ya, bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk video, atau bisa berbentuk dokumen gitu ya. Itu adalah file. Kemudian ada komponen user interface. Ini adalah interface atau eh, apa namanya antar muka ya, antar muka yang menjadi sarana interaksi antara user ya dan komputer atau mesin gitu ya. Nah, bentuk umumnya seperti ini ya. Graphical. Kalau yang graphical user interface itu bentuknya seperti ini ya, kayak yang di laptop kalian masing-masing atau di handphone kalian masing-masing gitu ya. Kalau yang common line interface itu bentuknya seperti ini yang kalau kalian buka command prompt di apa namanya di laptop kalian itu, nah itulah tampilan dari command line interface. Oke, kita lanjut karena waktu. Nah, ini kernel, tadi kumpulan program yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani berbagai macam program aplikasi untuk mengakses hardware secara aman dan terkendali. Ada beberapa kategori. Yang pertama ada monolithic kernel, ya, kernel dan software. Ada juga mikrokernel, yaitu kernel, lalu ada server, kemudian ada software, ini saling berhubungan. Lalu ada IPC yang menjembatani antara kernel dan server dan software. Kemudian ada hybrid, yaitu uh, uh, karena server itu kemudian ada kernel, semoga kelihatan ya. Lalu ada aplikasi, ya mereka ini saling berkaitan. Lalu ada exokernel, itu ada pertama kernelnya, lalu ada library, lalu ada aplikasi. Ya. Nah, oke, ini bisa dijawab masing-masing untuk apa namanya, untuk latihan ya. Baik itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Jika ada tambahan dari Bapak dosen yang ada di cabang, silakan. Atau ada pertanyaan dan tambahan dari teman-teman, silakan. Setelah ini kita akan lanjut ke pertemuan kedua. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Belum ada, Bu. Sudah cukup. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan atau tambahan. Saya akhiri pertemuan yang pertama, mungkin kita break 5 menit saja untuk persiapan. Kita akan lanjut ke pertemuan yang kedua. Untuk mahasiswa Ungaran Seruan Ambarawa, saya belum buat